Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang jarak titik ke garis bagian yang kedua. Jadi ini kita akan membahas tentang contoh soal jarak titik ke garis lanjutan dari materi yang sebelumnya. Contoh yang pertama, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Jika O adalah pusat dari ABCD, maka tentukan jarak titik O ke garis EC. Jadi penyelesaiannya, langkah yang pertama kita gambarkan dulu kubus ABCDEFGH. Jadi ini gambar kubusnya, kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 6. Nah, O diketahui O di sini adalah pusat dari ABCD. Berarti O itu adalah perpotongan antara diagonal AC dengan diagonal BD. Kita gambarkan dulu. Nah, di sini titiknya itu berarti titik O. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah jarak antara titik O ke garis EC. Nah, garis EC kita tarik garis dulu. Jadi kita hubungkan dulu, ini adalah garis EC. Kemudian dari titik O itu kita cari proyeksinya pada garis EC. Jadi kita cari proyeksi titik O pada garis EC. Nah, seperti materi yang sebelumnya, bahwa untuk menentukan proyeksi titik pada garis, maka dari titik tersebut kita tarik garis yang tegak lurus dengan garis EC. Nah, dari titik O kita tarik garis yang tegak lurus dengan garis EC. Misalkan titiknya di sini adalah titik P. Berarti titik P itu adalah proyeksi titik O pada garis EC. Sehingga jarak antara titik O ke garis EC itu adalah panjang ruas garis OP. Nah, selanjutnya kita hubungkan ujung-ujungnya, jadi ujung-ujung titiknya, sehingga kita di sini mendapatkan segitiga OEC. Nah, kita pisahkan segitiganya. Nah, ini adalah segitiga OEC atau COE. Nah, kita gambarkan garis proyeksinya, ini titik proyeksinya berarti titik P. Nah, kita akan menghitung panjang ruas garis OP. Nah, kita tentukan dulu sisi-sisi segitiganya, panjang sisi-sisi segitiganya. Nah, panjangnya OC atau panjangnya CO di sini, karena CO itu adalah tengah-tengahnya, jadi titik O itu adalah tengah-tengahnya dari AC, dan AC itu adalah diagonal bidang atau diagonal sisi. Berarti kalau rusuknya panjangnya 6 cm, berarti panjangnya AC ini adalah 6/2. Sehingga panjangnya CO itu adalah setengah dari panjangnya AC. Berarti setengah dari panjangnya 6/2. Setengah dari 6/2 berarti nilainya adalah 3/2. Kemudian panjangnya CE. Nah, CE di sini itu adalah diagonal ruang. Diagonal ruang kalau panjang rusuknya itu 6, berarti diagonal ruangnya panjangnya di sini adalah 6/3. Nah, selanjutnya kita cari panjangnya OE atau EO. Nah, panjangnya OE ini bisa kita cari dengan menggunakan segitiga AOE. Kita gambarkan dulu segitiganya di sini. Jadi ini segitiganya AOE atau EAO. Nah, siku-sikunya di sini adalah di titik A. Panjangnya AE berarti panjangnya rusuk kubus berarti 6. Kemudian panjangnya AO itu panjangnya sama dengan OC, berarti panjangnya adalah 3/2, setengah dari diagonal sisinya. Sehingga panjangnya EO itu bisa kita cari menggunakan rumus Pythagoras. Berarti EO-nya sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambah dengan 3/2 kuadrat.
Berarti 6 kuadrat nilainya 36, 3 akar 2 nilainya 18. Berarti panjangnya EO sama dengan akar dari 54. Nah, 54 itu bisa kita tulis 9 kali 6. Akarnya 9 berarti 3. Berarti panjangnya EO berarti 3 akar 6. Nah, kita tulis di sini panjangnya EO 3 akar 6. Nah, di sini ternyata segitiga COE itu segitiganya adalah segitiga sembarang karena ketiga sisinya tidak sama. Nah, karena segitiganya sembarang, berarti kita nanti mencari sisi OP, mencari panjang ruas garis OP itu berarti menggunakan kesamaan Pythagoras. Jadi seperti yang dijelaskan di materi sebelumnya, jadi materi sebelum ini, video saya yang sebelumnya itu bahwa kalau segitiganya didapatkan segitiga sembarang, maka mencari jaraknya, jarak titik ke garisnya itu berarti menggunakan kesamaan Pythagoras. Nah, di sini kalau saya misalkan panjangnya CP, jadi panjangnya CP itu saya misalkan dengan X, berarti panjangnya PE, kalau panjangnya CE itu 6 akar 3, berarti panjangnya PE itu bisa saya tulis 6 akar 3 dikurangi dengan X. Jadi kalau panjangnya CP itu sama dengan X, maka panjangnya PE itu adalah 6 akar 3 dikurangi X. Nah, selanjutnya di sini kita dapatkan dua buah segitiga. Segitiganya segitiga CPO dan yang satunya adalah segitiga EPO. Nah, sekarang kita cari satu persatu. Pada segitiga CPO, jadi siku-sikunya di titik P, berarti panjangnya OP atau panjangnya PO, jadi OP kuadrat, kalau menggunakan rumus Pythagoras, jadi OP kuadrat itu sama dengan CO kuadrat dikurangi dengan CP kuadrat. Nah, CO di sini panjangnya adalah 3 akar 2. Berarti OP kuadrat itu sama dengan 3 akar 2 kuadrat dikurangi dengan CP-nya itu adalah X, berarti X kuadrat. Nah, 3 akar 2 kuadrat itu sama dengan 18. Jadi 3 dikuadratkan berarti 9, 9 kali 2, akar 2 dikuadratkan berarti 2, 9 kali 2 berarti nilainya 18. Ternyata OP-nya pada segitiga CPO itu kita dapatkan OP kuadratnya sama dengan 8 dikurangi X, 18 dikurangi X kuadrat. Nah, sekarang segitiga yang satunya, segitiga EPO. Nah, ini EPO, siku-sikunya di P. Nah, pada segitiga EPO, panjangnya PO atau panjangnya OP kuadrat itu berarti panjangnya OP kuadrat itu berarti OE kuadrat dikurangi dengan PE kuadrat. Jadi sisi miring kuadrat dikurangi dengan sisi siku-sikunya. Jadi OE kuadrat dikurangi dengan PE kuadrat. OE-nya di sini adalah 3 akar 6. Berarti 3 akar 6 kuadrat dikurangi PE kuadrat. PE-nya di sini 6 akar 3 dikurangi X, berarti 6 akar 3 dikurangi X kuadrat. Nah, selanjutnya kita hitung. 3 akar 6 kuadrat itu berarti 3 dikuadratkan nilainya 9, akar 6 dikuadratkan nilainya adalah 6. Berarti 9 kali 6 nilainya adalah 54. Dikurangi 6 akar 3 min X dalam kurung kuadrat. Berarti ini kita kuadratkan terlebih dahulu. Atau di sini saya tulis 6 akar 3 dikurangi X kali 6 akar 3 dikurangi X. Nah, berarti OP kuadratnya sama dengan 54 dikurangi 6 akar 3 kali 6 akar 3. Berarti 6 kali 6, 36. Akar 3 kali akar 3 berarti 3. 36 kali 3 berarti nilainya 108. Nah,
Kemudian 6 akar 3 kali min X, berarti min 6 akar 3X dikurangi X kali 6 akar 3, berarti 6X akar 3. 6X akar 3, jadi min 6X akar 3 dikurangi 6X akar 3, berarti nilainya min 12X akar 3. Min X dikalikan dengan min X berarti plus X kuadrat. Nah, sehingga nilai dari 6 akar 3 min X dalam kurung kuadrat itu nilainya adalah 108 dikurangi 12X akar 3 ditambah dengan X kuadrat. Nah, kemudian yang bisa dikurangi kita kurangi. Berarti OP kuadratnya ini 54 dikurangi dengan 108. Nilainya adalah min 54. Min kali min 12 X akar 3 berarti menjadi plus 12 X akar 3. Min kali X kuadrat berarti di sini min X kuadrat. Nah, berarti pada segitiga EPO, OP kuadratnya itu nilainya adalah min 54 ditambah 12 X akar 3 dikurangi dengan X kuadrat. Nah, ini saya gambarkan lagi segitiganya yang tadi. Nah, pada segitiga CPO tadi, OP kuadratnya itu kita peroleh 18 min X kuadrat. Pada segitiga EPO, OP kuadratnya kita dapatkan min 54 ditambah 12 X akar 3 dikurangi dengan X kuadrat. Nah, dari dua segitiga ini, itu OP-nya, OP kuadratnya berarti sama dengan OP kuadrat. Karena garisnya sama, garis OP. Nah, berarti OP kuadrat sama dengan OP kuadrat, berarti 18 min X kuadrat itu sama dengan min 54 ditambah 12 X akar 3 dikurangi dengan X kuadrat. Nah, ruas kiri ada min X kuadrat, ruas kanan juga ada min X kuadrat, berarti bisa kita coret. Nah, habis. Nah, selanjutnya min 54-nya kita pindah ke ruas kiri. Min 54 dipindah ruas menjadi plus, berarti 18 ditambah 54 sama dengan 12 X akar 3. Nah, 18 ditambah 54 sama dengan 72. 72 sama dengan 12 X akar 3. Berarti X akar 3-nya itu sama dengan 12-nya pindah ruas, berarti perkalian pindah ruas menjadi pembagian. Berarti 72 dibagi 12. Berarti X akar 3-nya sama dengan 6. X-nya berarti 6 per akar 3. Nah, di sini pernya penyebutnya itu adalah bentuk akar, berarti harus kita rasionalkan, berarti dikalikan dengan akar 3 per akar 3. 6 kali akar 3 berarti 6 akar 3. Akar 3 kali akar 3 berarti nilainya 3. 6 dibagi 3 berarti 2. Berarti nilai X-nya itu sama dengan 2 akar 3. Nah, di sini nilai X-nya sudah ketemu. Nilai X-nya ketemu 2 akar 3. Berarti nilai X ini itu kita substitusi ke salah satu persamaan ini. Boleh yang atas ini, boleh yang bawah. Nah, di sini yang lebih mudah itu kita substitusi ke persamaan yang atas. Jadi, OP kuadrat sama dengan 18 dikurangi dengan X kuadrat. X-nya kita ganti dengan 2 akar 3. Nah, seperti ini. Jadi, 18 dikurangi 2 akar 3 kuadrat. Kita hitung 2 akar 3 kuadrat itu berarti nilainya 2 kuadrat berarti 4 kali akar 3 kuadrat berarti 3. 4 kali 3 berarti 12. Sehingga OP kuadratnya sama dengan 18 dikurangi dengan 12. OP kuadratnya berarti 6. OP-nya berarti adalah akar 6. Nah, ketemu di sini OP-nya adalah akar 6. Berarti jarak antara titik O dengan garis EC itu adalah panjang ruas garis OP, berarti panjangnya adalah
akar 6 cm. Contoh yang kedua. Diketahui limas TABCD dengan alas persegi panjang dengan rusuk alasnya panjangnya adalah 6 cm. Jika panjang rusuk tegaknya itu adalah 3/3 cm, maka tentukan jarak titik A ke garis TC. Jadi di sini bangunnya berupa limas TABCD, alasnya berbentuk persegi, panjang rusuknya 6, kemudian panjang rusuk tegaknya itu adalah 3/3. Kita mau menentukan jarak titik A ke garis TC. Nah, langkah yang pertama kita gambarkan dulu limasnya. Jadi limasnya gambarnya seperti ini. Limas TABCD, panjang rusuk alasnya 6, panjang rusuk tegaknya di sini adalah 3/3 cm. Nah, kita mau menentukan jarak titik A ke garis TC. Berarti kita cari dulu proyeksi titik A pada garis TC. Caranya, dari titik A kita tarik garis tegak lurus ke garis TC. Tegak lurus, misalkan di sini titiknya adalah titik M. Nah, kemudian kita hubungkan, jadi jarak antara titik A dengan garis TC itu adalah panjang ruas garis AM. Kemudian kita hubungkan titiknya seperti itu, sehingga kita mendapatkan segitiga ACT. Jadi, nah di sini kita tentukan tinggi limasnya. Jadi tinggi limas jarak antara titik T ke bidang alas ABCD. Ini berarti TP, misalkan di sini titiknya titik P, berarti TP itu adalah tinggi limas. Nah, selanjutnya segitiga TAC itu kita gambarkan lagi, kita pisah begini. Nah, ini gambarnya. Jadi segitiga TAC itu gambarnya seperti ini. Kemudian kita tentukan panjang sisi-sisi segitiga TAC. Panjangnya AT di sini adalah 3/3. Kemudian panjangnya AC itu adalah diagonal bidang atau diagonal sisi. Kalau rusuknya 6 berarti panjangnya adalah 6/2. Nah, TC-nya di sini juga 3/3 karena TC-nya itu adalah rusuk tegak. Nah, panjangnya AC di sini adalah 6/2 karena AC-nya adalah diagonal sisi atau diagonal bidang. Sehingga panjangnya AP itu adalah setengah dari 6/2. Jadi panjangnya AP itu sama dengan panjangnya PC, berarti panjangnya 3/2. Nah, di sini segitiganya adalah segitiga sama kaki. Berarti untuk menentukan jaraknya, jarak antara titik A ke garis TC itu berarti kita bisa menggunakan rumus luas segitiga. Jadi di sini segitiganya adalah segitiga TAC. Nah, untuk mencari luas segitiga itu berarti rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, di sini TP-nya belum diketahui. Berarti kita harus mencari dulu panjangnya garis TP atau tinggi limas. Jadi TP itu adalah tinggi limas. Berarti kita mencari panjang garis TP itu menggunakan segitiga ATP. Jadi segitiga ini ATP atau APT. Nah, panjangnya AT di sini adalah 3/3, panjangnya AP adalah 3/2. Berarti panjangnya TP itu sama dengan akar dari 3/3 kuadrat dikurangi dengan 3/2 kuadrat. Nah, panjangnya TP berarti 3/3 kuadrat itu 3 kuadrat kali 3. Berarti 9 kali 3 nilainya 27. 9 kali 2 berarti 18. TP-nya berarti akar 27 dikurangi 18 berarti akarnya 9, berarti nilainya adalah 3.
Berarti panjangnya TP atau tinggi limasnya di sini adalah 3. Nah, selanjutnya panjangnya AM itu bisa kita cari dengan menggunakan rumus luas segitiga. Jadi, rumus luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Dengan syaratnya alas itu harus tegak lurus dengan tinggi. Nah, berarti di sini luas segitiga ATC itu bisa kita cari dengan menggunakan alasnya AC dan tingginya TP, atau alasnya TC dan tingginya adalah AM. Nah, berarti jika segitiga tersebut kita cari luasnya dengan alasnya adalah AC, tingginya TP, berarti rumusnya adalah setengah kali AC kali TP. Kalau alasnya TC, tingginya AM, berarti rumus luas segitiganya sama dengan setengah kali TC kali AM. Nah, di sini ruas kiri dan ruas kanan sama-sama punya setengah, berarti bisa kita coret. Nah, panjangnya AC di sini adalah 6 akar 2. Panjangnya TP berarti 3, berarti 6 akar 2 kali 3 sama dengan panjangnya TC di sini adalah 3 akar 3 kali AM. AM yang kita cari. Nah, 6 akar 2 kali 3. 6 kali 3 berarti, nah ini sama-sama punya 3. Ruas kiri punya 3, ruas kanan juga punya 3. Berarti bisa kita coret. Berarti yang ruas kiri tinggal 6 akar 2, yang ruas kanan tinggal akar 3 kali AM. Nah, seperti ini. Berarti AM-nya sama dengan 6 akar 2 dibagi dengan akar 3. Penyebutnya berupa bentuk akar, berarti harus kita rasionalkan. Berarti 6 akar 2 per akar 3 kali akar 3 per akar 3. Nah, 6 akar 2 kali akar 3, akar 2 kali akar 3 berarti akar 6. Akar 3 kali akar 3 berarti 3. 6 dibagi 3 berarti nilainya 2. 2 akar 6. Sehingga panjangnya AM adalah 2 akar 6 cm. Jadi, jarak antara titik A ke garis TC itu sama dengan panjang ruas garis AM, maka panjangnya adalah 2 akar 6 cm. Ya, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.